Kak Novi yang akan cerita untuk adik-adik di rumah. Nah, tema kita pada minggu ini, Tuhan mengasihiku dan ciptaan lainnya. Sebelumnya adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah Kak Novi yang akan menceritakan sedikit dari firman-Mu. Kiranya adik-adik bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Kak Novi pada hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab untuk baca bareng-bareng ya. Dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Ayo kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah aku adakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak akan lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah adik-adik, pasti adik-adik udah tahu kan cerita tentang Nabi Nuh? Ada yang tahu nggak nama anak-anak Nabi Nuh siapa? Nah kalau ada yang belum tahu, mari kita nyanyi bareng-bareng lagu Nabi Nuh dan istrinya. Kita udah tahu kan siapa anaknya Nabi Nuh dan ada berapa anaknya. Nah adik-adik, cerita tentang Nabi Nuh ini kita dapat melihat bahwa betapa Allah mengasihi kita sebagai manusia dan ciptaan lainnya. Sebenarnya adik-adik, kenapa sih Allah menurunkan air bah untuk seluruh ciptaannya pada waktu itu? Nah adik-adik, bahwa sebenarnya Allah itu marah. Allah murka kepada manusia ciptaannya yang berbuat dosa. Makanya Allah menurunkan air bah untuk memusnahkan seluruh ciptaannya. Padahal adik-adik, Alkitab kan ditulis, upah dosa ialah maut. Nah, tapi adik-adik, kasih Allah sungguh lebih besar daripada penghukumannya. Karena dia melihat bahwa Nabi Nuh
masih taat dan turut akan perintahnya. Kesetiaan inilah adik-adik yang kemudian mendatangkan anugerah keselamatan bagi seluruh manusia dan seluruh ciptaannya yang ada di bumi. Padahal adik-adik, Allah meminta Nuh untuk membuat bahtera dan membawa keluarganya serta segala jenis binatang yang ada di bumi untuk masuk ke dalam bahtera. Bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar Nabi Nuh bilang bahwa Nabi Nuh itu pekerjaan yang sedang dilakukannya sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena pada saat itu hujan tidak turun. Tapi kenapa Nabi Nuh membuat bahtera yang begitu besar, seakan-akan akan ada air bah yang datang? Ternyata benar adik-adik, Nabi Nuh tetap melaksanakan perintah Allah dan membawa keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera itu, dan 8 orang selamat. Oleh sebab itu adik-adik, Allah membuat perjanjian untuk tidak memusnahkan manusia dan ciptaan lainnya. Perjanjian inilah yang menjadi tanda kasih Allah kepada manusia dan seluruh ciptaannya. Melalui kisah Nabi Nuh ini adik-adik, kita menyadari bahwa betapa mulianya kasih Allah kepada kita, manusia dan seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaannya itu ada siapa aja adik-adik? Ada ikan, ada ular, ada tumbuhan, dan seluruh binatang yang ada di bumi ini. Nah, Allah berjanji untuk menjadi pemelihara sejati dan tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Nah adik-adik, kita sebagai manusia ciptaannya harus bersyukur atas perjanjian yang telah diikat oleh Allah. Wujud rasa syukur itu gimana adik-adik? Coba, biasanya kita di rumah ngapain? Kalau kita buang sampah, kita buangnya kemana? Nah adik-adik, untuk mewujudkan rasa syukur itu kepada Allah, kita bisa membantu mama menyiram tanaman, terus membuang sampah pada tempatnya, terus tidak menebang pohon, tidak memetik pohon. Nah adik-adik, kalau hal itu kita lakukan, Tuhan akan merasa senang karena kita sudah bersyukur kepadanya. Tapi kalau kita melakukan sebaliknya, kalau kita membuang sampah sembarangan, yang terjadi apa adik-adik? Banjir, longsor, kebakaran hutan. Nah, makanya Tuhan tidak suka kalau manusia melakukan hal yang seperti itu. Adik-adik, kita diajak untuk mengingat kembali betapa baiknya Allah yang telah mengasihi kita, yaitu dengan cara memelihara ciptaan yang lainnya. Yuk adik-adik, kita membuat aktivitas ya. Nah, contohnya kayak gini adik-adik. Adik-adik bisa membuat awan dan pelangi dari kertas atau dari karton. Lalu adik-adik bisa menempelkannya sebagai wujud rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Itulah cerita kakak untuk minggu ini tentang Nabi Nuh dan rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim di grup orang tua ya. Mari kita tutup kali ini dengan doa. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu tentang Nabi Nuh dan rasa bersyukur kami atas perjanjian yang telah Engkau adakan kepada seluruh ciptaan-Mu yang ada di bumi. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkatilah seluruh dunia ini, supaya kiranya kami tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas kami Tuhan seperti biasanya. Maafkanlah kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.